sidang vonis banyak-banyak berdoa tadi, bismillahirrahmanirrahim, juga ditemenin hari ini sama Ibu Jessica Desaratu, ada Ibu Fitri Sahutero, ada Bang Fahmi Bahtim ya. Bahmid Bang pemain bola ya? Bola Bang Fahmi Bahmid, terus teman-teman wartawan juga pada datang. Ya bismillah, semoga keadilan ada di Nikis, ada lagunya. Ya apa ya? Ini udah menunggu sekian lama ya, berapa bulan Bang? Ya, sejak bulan Februari. Ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah 6 bulan gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai sama yang Niki harapkan ya. Kalaupun tidak ya gimana Bang? Kita serahkan ke hakim. Ya, kita lihat nanti putusannya seperti apa. Harapannya ya sesuai sama fakta persidangan aja. Kalau Niki mah nggak mau ditambah-tambahin, nggak mau dikurang-kurangin. Faktanya di persidangan yang kayak begitu ya maunya begitu hasilnya gitu. Itu aja sih. Sempat ada kekhawatiran juga nggak sih, Nik? Hah? Sempat ada kekhawatiran juga nggak? Kekhawatiran enggak, kalau ditanya gimana nanti masuk penjara kan udah pernah, jadi nggak ada khawatir gitu. Cuman ya kalau di penjara kan nggak bisa ngapa-ngapain, buang waktu gitu kan. Kalau di luar kan bisa cari duit, bisa ngurus anak. Oke, menuju vonis dengan penampilan yang baru yang lebih fresh mungkin. Iya, ini buang sial sebetulnya kan, rambut panjang selama 6 bulan, keluar masuk pengadilan, keluar masuk kantor polisi. Akhirnya tadi Niki pikir karena ini sidang terakhir ya udahlah potong aja biar rambut baru, hidup baru. Mudah-mudahan pihak sana nanti juga bisa menerima segala keputusan dari ketua hakim gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang rese gitu. Bawa Arkana juga ke pengadilan meskipun Arkana nggak bisa masuk sebagai penguat juga atau gimana nih? Nggak tahu, itu anak dari pagi pengen ikut melulu, kasihan kalau ditinggal kan. Tapi tadi kan udah jalan-jalan naik mobil. Yang penting Arkana udah datang, udah tahu pernah. Jadi itu nanti akan jadi satu histori ya untuk Arkana ke depannya kalau sudah dewasa. Bagaimana perjuangan miminya selama ini untuk membesarkan sampai harus keluar masuk pengadilan, kantor polisi gitu. Terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa melalui kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 bulan berakhir. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah naskah rokok mobil warna hitam dikembalikan kepada saksi Ahmad Sutro. 6. Membankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh kami, yaitu saya sebagai ketua, Rantai Satu, dan Melita Anggara Sejama sebagai hakim masuk anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2020 oleh hakim ketua didampingi hakim masuk anggota tersebut dibantu panitia pengganti dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa dengan penasihat hukumnya. Kembali deh. Pertama-tama Niki mau ngucapin terima kasih untuk Bapak Hakim anggota, lawyer Niki yang paling hebat, Abang Fahmi. Dari
dulu sampai sekarang selalu mendampingi. Buat Bapak penuntut umum juga terima kasih banyak. Buat Kak Fitri dari awal sampai akhir selalu mendampingi. Ibu Jessica, Desnato, kadep aku yang paling baik, teman-teman. Aduh. Ya udah, jadi Semua terima kasih. Kata bahagia nih tadi begitu putusan seperti apa? Iya, sempat deg-degan di nggak bisa nggak nangis Kak. Jadi gini, yang terpenting, jadi yang pertama kita alhamdulillah ya, bahwa persoalan ini sudah selesai. Yang menjadi garis catatan kami yang terpenting, sehingga tadi saya sempat berdiskusi dengan Nikita bahwa Nikita tidak harus menjalani masuk penjara. Itu saja. Poinnya itu. Itu yang terpenting. Saya tidak akan membahas lain-lain. Bahwa Niki menangis karena dia tidak harus masuk penjara. Itu yang terpenting. Jadi saya tidak akan membahas pasal, tidak akan membahas pertimbangan dan sebagainya. Yang perlu kita syukuri, alhamdulillah Niki divonis tidak harus masuk penjara. Itu saja. Benar dan salah Allah yang tahu. Itu. Jadi kami tidak akan membahas macam-macam. Yang perlu kita syukuri dan kita puji dan syukur kepada Allah adalah Niki tidak harus masuk penjara. Nah itu saja yang terpenting. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada majelis hakim yang begitu objektif, kepada saudara jaksa yang menjalankan tugasnya secara objektif, dan kepada rekan-rekan semua media yang cukup membantu dalam persoalan ini. Bang. Jadi kuncinya Niki divonis tidak harus masuk penjara, itu saja. Oke, Bang, ini kan tadi vonisnya adalah 6 bulan dan dikurangi masa pot. Berarti tinggal sisa berapa ini, Bang? Kalau itu nanti kita hitung ya. Jadi saya nggak akan membawa kalkulator karena dalam keadaan bergembira sekarang. Artinya puji syukur dengan keobjektifan majelis hakim. Kita cukup alhamdulillah kepada jaksa yang objektif melihat persoalan ini adalah pertikaian sengketa batin yang harus dibawa ke pengadilan. Yang paling terpenting, Niki tidak harus masuk penjara, itu saja, titik. Saya tidak akan berkomentar, tidak akan membahas pertimbangan dan sebagainya. Itu saja. Alhamdulillah Niki tidak harus masuk penjara. Udah. Niki sendiri mungkin punya nazar nggak sih waktu itu kalau ini? Potong rambut. Udah potong rambut. Nah kalau nazar mah nggak harus nunggu kayak gini-gini. Memang tiap itu kalau ada rezeki juga pasti Niki mah ada aja Niki sisihin. Cuma nangisnya karena akhirnya lelah Niki selesai. Itu aja. Dan akhirnya Niki bisa dapat keadilan sekian lama. Dari dulu nggak pernah Niki dapetin keadilan. Tahun ini Niki bisa dapetin keadilan buat diri Niki sama anak-anak, itu aja sih. Tahun ini bisa dibilang tahun yang luar biasa juga buat Niki gitu. Iya, Mungkin banyak banget cobaan, banyak banget musibah, tapi alhamdulillah sih satu-satu bisa diselesaikan dengan baik. Oke, Kak Fitri, mungkin gimana melihat Niki dari semalam sempat cerita juga nggak sih menghadapi putusan hari ini seperti apa? Pasti aku ngasih tahu Niki yang terburuk yang akan terjadi hari ini. Pasti aku menguatkan Niki kalau terjadi apa-apa dengan Niki, kita semua, Bang Fahmi, aku, Bu Jess harus selalu ada di hidupnya Niki. Ya lagi-lagi ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Niki rakyat Indonesia mendapatkan keadilan. Benar kata Bang Fahmi tadi, yang penting Niki bisa pulang berkumpul sama anak-anak. Bu Jess, yang bikin terharu apa sih? Putusan itu sangat mengharukan. Karena apa? Selama ini Niki itu udah macam-macam dituduh menganiaya, babak belur dan sebagainya. Hakim sangat objektif bahwa memang ada kejadian, tapi dia tidak patut untuk dihukum masuk penjara, itu saja. Artinya Niki tidak harus masuk penjara dengan masa percobaan. Nah, jadi Niki itu divonis tidak harus masuk penjara, itu yang terpenting. Bu Jess, gimana? Ada yang mau nambahin? Iya, pasti bahagia banget. Karena nemenin Nyai. Makasih Bu dari Tepung ya. Iya, dari tetangga. Pas ulang tahunnya Bu Jess lagi. Kemudian pas lagi Nyai lagi ada di kantor, lagi ada di ruangan saya waktu itu. Kita bareng-bareng bertiga ya Kak. Kantor Nyai ke Polres. 6 bulan kemudian baru putusan itu ada. Dan saat ini alhamdulillah banget Nyai bisa nerusin karirnya ini. Bisa hidup tenang, bisa jagain anak-anaknya juga ini ya. Iya. Niki, mungkin ada pesan untuk Mas Dipo sendiri tentang putusan ini? Apa? Pesan buat Ahmad Dipo di Zero. Ya kalau pesan apa yang harus dipesankan gitu ya. Jadi ini
Kami tidak akan memberikan pesan kepada siapapun, tapi ini adalah sebuah pembelajaran dalam sebuah kehidupan. Jadi tidak bisa kita mempunyai sebuah praduga yang macam-macam bahwa Niki itu bla 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 dan seterusnya. Nyatanya hanya persoalan yang sekecil itu yang Niki harus dibawa di persidangan ini, yang ada kaitannya dengan persoalan pernikahan, persoalan sengketa batin. Dari awal saya katakan ini sengketa batin yang harus masuk dalam sebuah ranah pidana, dan kami sangat berterima kasih kepada jaksa, kepada majelis hakim, kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah Niki divonis tidak harus masuk penjara. Itu saja. Nik, nambahin. Paling Niki mau pesennya cuma satu sih, setelah masalah ini selesai, mudah-mudahan tidak ada masalah lain. Mudah-mudahan Ahmad Diponegoro dan keluarga bisa menerima keputusan dari majelis hakim. Terus kedepannya jangan ada sengketa kayak si botak berebutan anak ya, karena terus terang Arkana udah diadopsi sama Kak Fitri. Jadi kalau mau berurusan soal Arkana, yang turun tangan udah Kak Fitri, bukan Niki lagi. Diadopsi gimana maksudnya nih? Udah diserahin ke Kak Fitri, tapi maksudnya anaknya ke Niki, tapi Niki kasih kayak kepercayaan, tanggung jawab dan lain-lain. Takutnya Niki kenapa-napa, kan umur kan gak ada yang tahu. Dapat tanggung jawab itu seperti apa? Percayakan sama Niki. Ya aku tentu merasa bangga ya. Aku merasa bangga Niki mempercayakan anak-anaknya, bukan hanya Arkana, Aska juga gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin karena aku yang tahu sebenarnya yang terjadi, mungkin insya Allah jangan sampai ada terjadi babak Arkana kedua, karena Arkana udah anak aku. Artinya segala surat-surat pun sudah atas nama Kak Fitri. Sudah atas nama aku. Oke. Siap kalau Oke, gitu. teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Sekarang udah nggak capek balik-balik ke pengadilan Jadi Jakarta. Terima kasih semua kalian semua. Terima kasih selesai. banget. Terima kasih. Nggak usah balik-balik Selalu lagi. berimbang.